Kisah di dalam sejarah Islam, seorang pemuda Palestina asalnya, berdakwah agama Islam hingga Nusantara. Ja'far Shadiq namanya, teladan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayanti Senja Saputra. Pada kesempatan kali ini, Sabrina akan bercerita tentang keteladanan Sunan Kudus. Teman-teman, lihatlah foto yang di samping Sabrina. Ada yang tahu siapakah beliau? Ya, beliau adalah seorang wali songo yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq berasal dari Palestina. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi. Karena beliau tinggal di Kudus, sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang mempunyai cara berdakwah yang luwes. Nah teman-teman, penasaran kan dengan cara berdakwah Sunan Kudus? Simak yuk ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Kudus masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukan pekerjaan yang mudah. Di dalam masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari, warga di desa tempat tinggal Sunan Kudus dikejutkan dengan suara seekor sapi. Mo, mo, mo. Mendengar suara tersebut, warga Kudus penasaran dari mana suara sapi itu berasal. Nah teman-teman, kira-kira dari mana coba suara sapi itu berasal? Ternyata suara sapi itu adalah suara sapi milik Sunan Kudus yang ditambatkan di halaman rumahnya. Warga Kudus yang mayoritas beragama Hindu tergerak hatinya. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapinya. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi merupakan perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Karena penasaran, warga Kudus baik yang beragama Islam, Hindu maupun Buddha berbondong-bondong menuju halaman rumah Sunan Kudus. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus lalu keluar dari rumahnya dan berkata, "Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti sapi.
Sebab di waktu kecil saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Saya hampir mati kehausan. Namun saya sangat beruntung karena ada seekor sapi yang datang menyusui saya. Mendengar hal tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka saling berbisik-bisik. Jangan-jangan Raden Jafar Sodik adalah titisan Dewa Wisnu. Hah? Benarkah? Shh, jangan berisik, dengarkan ceritanya. Sunan Kudus lalu melanjutkan ceramahnya. Tahukah kalian bahwa salah satu di antara surat Al-Quran yaitu surat yang kedua yang dinamakan surat Al-Baqarah atau dalam bahasa kita disebut surat sapi. Masyarakat semakin tertarik, mereka bertanya-tanya, kok ada ya sapi di dalam kitab Al-Quran? Mereka pun semakin ingin mengetahui lebih banyak tentang keterangan dan kajian Al-Quran yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Demikianlah setelah simpati berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Begitulah teman-teman singkat cerita tentang Sunan Kudus. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam mengajak masyarakat menuju jalan kebenaran harus dengan cara yang menarik, luas alias tidak kaku. Tidak dengan cara memaksa, apalagi dengan memaki sesembahan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah teman-teman yang dapat Sabrina sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.